Semua orang mati masuk ke Hades, tapi di bawah. Semuanya ya? Semua. Pasti di bawah. Tapi kemudian pelaku kejahatan akan dipenjara di tingkat yang jauh lebih dalam, disebutnya Tartaros. Oh, ada di bawah, ada lapisan bawah lagi. Ada lagi lapisan paling bawah. Terus dia ngambil panasnya dari neraka, yang berarti neraka nggak pernah redup gitu, panas segala macamnya begitu ya. Jadi itu tadi, jadi kayak ditaruh nuansa kekal di dalamnya. Terus di dalamnya juga katanya ada sungai yang mengalir seperti air, padahal itu adalah api yang menyala-nyala. Nah, Talmud menjelaskan itu dengan cukup detail. Maka yang dari awal sudah nampak ada adalah surga dan bukan neraka. Nah, kalau di PB dia disebut Uranos, yang berarti surga. Nah, kemudian surga sendiri sebetulnya baik dalam bahasa Inggris maupun dalam perjanjian baru sebetulnya. Sahabat TKB, kita jumpa kembali dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Warteg RI ini, Warung Teologi Refleksi Iman, ini sebagai sarana bagi kita untuk membincang seputar perkembangan teologi, perkembangan pengajaran Kristiani, ataupun juga isu-isu sekitar sosial, kemasyarakatan, dan tentu saja dilihat dalam perspektif iman Kristen. Dan penting bagi kita menyikapi sesuai dengan konteks kita sebagai orang percaya di Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang sebuah topik yang menarik, ya, yaitu tentang neraka. Tentang neraka, sahabat mulai mempersiapkan tentang neraka. Apa menarik yang kita perbincangkan ini ya tentang neraka di episode kali ini. Neraka, wujud keadilan Allah, dan narasumber yang akan membimbing kita untuk memperbincangkan tentang neraka, wujud keadilan Allah telah hadir di studio. Saya mau sapa dulu, yaitu Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Salam jumpa Ibu Pendeta Santi. Iya, sahabat semua yang menyaksikan program ini biasa melihat Pak Pendeta Asigor ini khusus di program Ngulik Alkitab. Dan kali ini tampil boleh sebagai narasumber di program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Neraka wujud keadilan Allah. Topik tentang neraka wujud keadilan Allah ini berangkat dari yang ditulis oleh Bapak Pendeta Asigor di wall FB-nya, Facebook-nya. Lalu kemudian ramai itu ditanggapi, direspons. Lalu kami lihat dan rasanya topik ini menarik untuk kita percakapkan ya secara konstruktif pastinya di program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Baik Pak Pendeta, di segmen yang pertama ini karena ini topiknya tentang neraka. Sebenarnya asal mula konsep neraka ini dimulainya dari mana sih? Ya, baik. Nah, sebelum kita ke situ kita perlu bahas dulu kematian. Karena kan orang ke surga atau ke neraka setelah mati kan begitu ya, bukan pada saat dia hidup. Walaupun saat hidup bisa saja hidup ini jadi surga, bisa juga jadi neraka kan begitu ya. Nah, karenanya kita perlu tahu konsep kematian itu seperti apa. Ada banyak pemahaman tentang itu. Kalau kita mulai misalnya dengan agama Yahudi, Yudaisme, di PL sebetulnya kematian banyak sekali, dan kisah-kisah kematian itu diceritakan kalau manusia hidup, mati, kemudian masuklah ke dunia orang mati. Nah, di beberapa teks tersebut, misalnya di Mazmur begitu ya, digambarkan setelah mati ada kehidupan yang berlanjut. Nah, seperti apa atau enggak bagaimana? Misalnya istilah dunia orang mati atau Sheol kadang-kadang dipahami sebagai sebuah kelanjutan gitu, kelanjutan kehidupan setelah kematian. Salah satu buku yang menarik tentang ini adalah misalnya dalam seri Judaism in Late Antiquity, judulnya Death, Life After Death, Resurrection and the World to Come in Judaisms of Antiquity.
Ini tulisan kompilasi yang bicara tentang itu. Jadi percakapannya sebetulnya percakapan akademik begitu ya, bukan sekedar lihat Alkitab terus oh ini ada, bukan begitu. Ini percakapan akademik yang memang bagi para pakar beberapa teks itu merujuk ke sana begitu, pakar biblika tentu ya. Nah, dalam tulisan-tulisan rabbinik seperti yang nampak dalam keyakinan orang-orang Farisi pada zaman Yesus, di mana mereka mempercayai kebangkitan orang-orang mati, maka menunjukkan kehidupan nggak selesai pada saat kematian. Pasca kematian masih berlanjut begitu. Nah, berlanjutnya seperti apa? Orang-orang beragam. Tapi paling tidak sudah ada semacam di PL sendiri sudah ada percikan-percikannya gitu, walaupun tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat misalnya saudara kita di Katolik misalnya, Katolik bahkan lebih kuat sekali gitu ya, lebih kuat ketika dia bicara tentang kehidupan pasca kematian. Ada banyak rujukan yang bisa dikutip, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Lalu ketika kita ke pemikiran Barat, Platonik gitu ya, atau Platonisme dan Western Thought begitu, sebetulnya pandangan tentang keabadian itu mendominasi pemikiran Barat dan Kristen. Mengapa? Kristus mati itu untuk apa? Menebus kita kan. Nah, kita yang ditebus itu dalam kerangka berpikir seperti apa? Ya tentunya kehidupan kekal atau keabadian tadi begitu. Nah, tetapi kemudian pakar-pakar teolog melihat, oh ini sebetulnya pemikiran Barat dan Kristen ini nuansanya Platonis, yang berarti ada pemahaman bahwa ada keterpisahan atau perbedaan yang kuat antara roh dengan tubuh. Kalau pemikirannya dia trikotomi ya roh jiwa tubuh, tapi kalau pemikirannya dikotomi ya yang rohani dengan yang jasmani. Nah, pemikirannya adalah yang rohani itu, roh itu pada dirinya kekal. Pada dirinya kekal artinya roh itu tidak akan mati sama sekali, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tapi pada dirinya sendiri begitu. Nah, kemudian akibat dari situ, karena toh manusia pada saat tertentu di puncak hidupnya akan mati, yang berarti tubuh tidak kekal. Nah, dengan pemahaman tadi yang pertama roh jiwa kekal, sementara tubuh semua kita pasti mati, maka berarti kalau gitu ini lebih tinggi dari ini. Karena sifat pada dirinya sendiri, pada dirinya sendiri tubuh kita pasti mati, degradatif, lama-lama mati. Tapi bagi Platonisme, roh dan jiwanya tidak gitu. Nah, karenanya kalau kayak gitu berpikir lebih jauh dong. Kalau roh jiwanya tidak mati, kemana? Maka dalam mitologi Yunani kuno, karena kita belajar Platonisme dan itu dari Plato gitu ya, dan Neoplatonisme pengembangan berikutnya, maka konsepnya berarti setelah dia mati, kalau roh jiwanya kekal, berarti ada kehidupan pasca kematian. Maka dalam mitologi Yunani ada misalnya Hades. Hades itu sebetulnya dewa. Dewa dalam mitologi Yunani kuno, di mana Zeus jadi kepala dewa, Godhead begitu, atau Supreme God-nya dia, terus dia punya di bawah-bawahnya. Antara lain misalnya Poseidon yang menguasai laut, begitu, dewa laut. Kemudian Poseidon ini sebetulnya abang dari Zeus. Kemudian dia punya adik Hades. Nah, waktu sebelum Zeus jadi kepala dewa, maka bapaknya nih yang jadi dewa. Kan dari Chaos, Uranos, Kronos, baru Zeus. Nah, Kronos ini kemudian mau dibunuh sama mereka bertiga. Mereka bertiga kong kali kong gitu bunuh bapaknya. Nah, setelah bunuh, siapa yang gantiin? Mereka buang undi. Buang undi. Yang menang gantiin bapaknya. Ternyata yang menang bukan anak pertama Poseidon, yang menang malah Zeus anak kedua. Maka Zeus lah yang gantiin posisi bapaknya. Poseidon dapat laut, Hades dapatnya dunia orang mati. Jadi istilah dunia orang mati, bahasa Ibrani-nya Sheol, bahasa Yunani-nya digunakan Hades, sebetulnya juga nama dewa. Nama dewa yang menjadi tempat di mana orang mati masuk ke dalamnya. Karena konsekuensi tadi bahwa roh jiwa ini kekal pada dirinya sendiri, setelah dia mati kan berarti roh jiwanya tetap hidup. Lalu kemana? Gitu. Nah, karenanya Platonisme ini direspons dengan dua cara yang berbeda, Bu Santi. Yang pertama, menolak kehidupan setelah kematian yang sifatnya langsung. Tidak ada jeda. Artinya begitu dia mati langsung masuk dunia roh itu. Jadi tidak ada jeda. Tidak ada jeda. Ini respons yang pertama. Respons pertama. Artinya
tidak ada kehidupan lagi. Tidak ada jeda, tidak ada langsung gitu. Jadi begitu dia mati, ya tidak ada kehidupan setelahnya, begitu. Nah, karenanya konsepnya berarti manusia mati seutuhnya, roh, jiwa, tubuhnya mati saat dia mati, gitu. Dan ini berarti mengcounter Platonisme yang konsepnya roh dan jiwa tadi kekal pada dirinya sendiri. Artinya tidak, roh dan jiwa tidak kekal pada diri sendiri. Maka waktu mati, roh jiwa pun ikut mati. Itu counter atau respons pertama dari kekristenan. Nah, yang kedua adalah bahwa oh tidak, setelah kehidupan, setelah kematian, kita masih berlanjut kehidupan. Tapi bukan karena roh jiwa yang kekal pada dirinya sendiri. Tetapi respons Kristen yang kedua ini berkata bahwa dia berlanjut hidup pasca kematian karena Allah berbagi kekekalan Allah kepadanya. Sehingga artinya sifat kekal itu tidak melekat pada ansih pada dirinya sendiri, roh, jiwa, tubuh. Tapi Allah yang memang memberikannya. Dalam pengertian Allah yang menciptakannya, Allah yang mendesainnya, Allah yang menetapkan manusia seperti itu. Jadi kekekalannya sebetulnya bergantung pada Allah yang berbagi. Dan kalau dalam perspektif Kristen tentunya berbagi di dalam Kristus, begitu. Nah, karenanya kemudian dari situ yang lebih cocok untuk bicara Gehenna ya poin yang kedua, begitu. Karena kalau poin pertama lenyap ya tidak ada gitu. Adanya baru nanti kalau memang ada nanti. Nah, kemudian karenanya ketika kita lihat percakapan dalam Alkitab, maka Gehenna muncul di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama dia tidak muncul bahwa kehidupan setelah kematian ada, tapi konsep tentang neraka di PL tidak ada. Yang menarik justru in between, yang kita sebut dengan intertestamental period, masa antar perjanjian. Jadi PL itu kira-kira abad keempat selesai penulisannya, PB baru mulai abad 1. Nah, 4 abad ini apa yang terjadi? Periode ini disebut intertestamental period. Nah, disinilah mulai berkembang pemikiran tentang Gehenna di masyarakat Yudaisme tadi, begitu. Nah, karenanya waktu Yesus menggunakan istilah Gehenna yang diterjemahkan neraka oleh LAI, Yesus bukan mengajarkan sesuatu yang baru pada dirinya sendiri, bukan orisinal dari Yesus gitu maksudnya. Ini bukan asli dari Yesus. Artinya Yesus sebetulnya hanya mengambil konsep yang ada di masyarakat religius saat itu, yang berarti Yesus setuju dengan konsep itu, karena dia pakai, dia gunakan, dia jelaskan, dia ajarkan gitu, dan berulang-ulang gitu. Nah, persoalannya adalah Gehenna ini muncul dari mana kan gitu? Kenapa tiba-tiba ada Gehenna? Nah, rupanya sejarahnya tuh panjang sekali, jauh ke belakang gitu ya. Kalau lihat situsnya, Gehenna sebetulnya nama tempat, nama daerah yang sebetulnya di luar Yerusalem, arah selatan, Yerusalem Israel di luarnya. Situ ada lembah. Nah, lembah nama Gehenna dari Gehinom, Ge itu artinya bukit, ya. Terus gunungnya itu Hinnom gitu ya. Kemudian dia ada di bukit di sini. Jadi dia bicara gunung terus ada perbukitan dari putra Hinnom, karena ini ada katakanlah bangsawan yang beli gunung ini diberikan buat anaknya. Nah, itu dari istilahnya yang nanti saya akan jabarkan lebih jauh. Tapi sebelumnya Bu, saya mau ngobrol dulu mengenai dari mana sih asal mula konsep neraka selain di luar Alkitab. Rupanya dalam Yunani kuno, setelah saya mati, saya masih berlanjut hidup di alam di bawah. Kenapa di bawah? Karena kan kosmologinya bumi datar. Dunia di atas, dunia di tengah, dunia di bawah. Kosmologi bumi datar pasti 3 tier. Bawah, tengah, atas. Dan budaya kita kan memang rata-rata begitu. Budaya Batak Toba misalnya Banua Gijang, Banua Tonga, Banua Toru. Kan gitu. Dan ini hadir di semua budaya kita di Indonesia. Karenanya sebetulnya konsepsi berpikir kosmologisnya budaya-budaya kita itu bumi datar gitu. Nah, Yunani kuno juga ya wajar. Ribuan tahun yang lalu wajar kalau cara berpikirnya memang kosmologi bumi datar. Jadi orang mati, waktu dia mati gitu ya, dia masuk ke bawah, dunia di bawah. Kadang-kadang secara harfiah dipahami di bawah tanah gitu. Kenapa ke bawah? Di tempat-tempat tertentu ada gunung berapi,
Terus juga ada tempat-tempat tertentu kalau di Mediterania itu ada minyak mentah yang kadang kalau dibakar dia masih bisa menyala begitu ya. Walaupun tidak persis seperti bensin tapi kurang lebih begitu. Kemudian juga ada seperti kalau di gunung itu ada lava ya. Begitu ya yang menyala-nyala, yang panas luar biasa. Sehingga karenanya kenapa mereka berpikir di bawah? Ya karena panas itu tempat mereka dihukum di situ, begitu. Bayangannya begitu. Nah, karenanya Hades dipahami seperti itu, ada di bawah tanah, tempat yang menyala-nyala itu, dan disitulah orang-orang mati ditaruh. Dan kemudian siapa yang berkuasa? Hades tadi, begitu. Nah, kemudian yang menarik adalah sebetulnya mereka punya kayak jenjang, kayak level, tingkatan gitu. Semua orang mati masuk ke Hades, tapi di bawah. Semuanya ya? Semua. Pasti di bawah. Tapi kemudian pelaku kejahatan akan dipenjara di tingkat yang jauh lebih dalam, disebutnya Tartaros. Oh, ada di bawah, ada lapisan bawah lagi. Ada lagi lapisan paling bawah. Artinya gini, Hades berarti sebetulnya agak beda sedikit dengan neraka. Karena Hades bukan tempat orang dihukum, tapi tempat orang mati ngumpul, menunggu dihukum atau menunggu diberikan reward gitu. Gitu. Nah, ini mulai kuat sekali itu di awal di abad keempat sebelum Masehi. Alexander the Great itu menaklukkan banyak daerah, gitu ya, banyak daerah. Dan kemudian waktu dia menaklukkan Yudea misalnya, rupanya pemikiran Yunani kuno itu masuk ke dalam pemikiran agama Yahudi, termasuk juga konsep neraka. Dan kita tahu bukan cuma Yunani kuno sebetulnya, Romawi dan beberapa budaya lain, tapi karena Yunani yang budaya yang berkuasa, sekalipun Roma atau Romawi sudah mengambil alih, toh tetap budaya Yunani sampai sekitar abad keempat, kelima setelah Masehi begitu ya, atau Masehi, budaya Yunani, bahasa Yunani masih yang jauh lebih dominan. Nah, karena dia menjadi kerajaan yang berkuasa di banyak tempat di situ, bahkan isunya kan Alexander the Great ke India. Kemudian waktu di India dia ketemu dengan orang suci di India gitu. Terus ditanya mau kemana, mau begini-gini, kamu nggak boleh begitu, nggak bisa begitu, kamu disuruh balik. Terus rupanya perjumpaan dengan sang guru itu membawa insight. Betul, insight mencerahkan dia. Akhirnya dia balik, dia nggak jadi jajah India. Itu ada narasi dongeng seperti itu. Makanya ini jadi kayak quote-unquote kebanggaan teman-teman India gitu. Alexander the Great aja nggak bisa nembus kami kan gitu. Gitu. Nah, tapi pengaruhnya itu kuat sekali sampai ke Mediterania, ke Israel. Akhirnya konsep neraka pun akhirnya yang tadinya di PL tidak jelas, yang ada hanya kehidupan setelah kematian, mulailah masuk ke dalam Yudaisme sebelum Yesus, beberapa abad sebelum Yesus. Makanya kemudian ketika Injil mulai ditulis, ini sekitaran mulai ditulisnya itu mulai 60 atau 70 gitu. Maka di antara tahun-tahun itu 60-an ke 80 90 waktu Injil mulai ditulis, kemudian ada narasi misalnya Lazarus yang miskin dan orang kaya, yang mana Lazarusnya naik di pangkuan Abraham dan yang kaya itu disiksa begitu ya, di api yang menyala-nyala. Sebetulnya Yesus sedang apa di situ? Sedang mengutip kepercayaan Yahudi tentang api yang menyala-nyala, api abadi atau Gehenna itu. Nah, kemudian juga di tempat lain dia juga menyebutkan penjahat-penjahat atau pelaku kejahatan akan diusir dari kerajaan Tuhan dan dimasukkan dalam tungku yang menyala-nyala. Dan ini menarik sebetulnya. Menariknya gini, karena semakin kita membahas tentang neraka, ada aspek yang selama ini kita nggak bahas sebetulnya ketika kita bicara keselamatan. Sebagai Protestan, kita meyakini keselamatan sepenuhnya anugerah tanpa perbuatan baik terlibat di dalamnya supaya kita dapat keselamatan, ya kan, sola gratia itu. Tapi kalau kita baca ajaran-ajaran Yesus, ternyata itu cuma salah satu sisi begitu. Sisi yang lain adalah justru kehidupan yang saleh. Kenapa? Karena orang yang jahat akan dihukum. Baik. Nanti kita akan respon, kita akan lihat lagi ya, follow up lagi di segmen yang kedua, bagaimana catatan Alkitab. Nanti Pak Pendeta karena memang dosen Biblika akan memberikan bukti-bukti di catatan Biblika, di catatan Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentang neraka dan mengapa itu
dengan sengaja begitu ya disebutkan apa yang menjadi tujuan. Kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Iklin, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi panggung nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita membincang tentang neraka, wujud keadilan Allah. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Bapak Pendeta Asigor Pesitanggang THC. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bapak Pendeta bisa melanjutkan nih penjelasan di ujung segmen yang pertama tentang Yesus menceritakan ya tentang perumpamaan Lazarus itu. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Jadi Bapak yang terkasih, teman-teman semua, jadi Yesus mengutip ajaran kepercayaan Yahudi sebetulnya tentang Gehenna. Nah kemudian di situ ditegaskan di beberapa bagian, sebetulnya yang kemudian dilemparkan ke dalam tungku yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala, begitu ya. Sebetulnya kebanyakan bicara tentang pelaku-pelaku kejahatan begitu, di mana kertak gigi segala macam. Kalau kita perhatikan fokus khusus pada ajaran Yesus, maka jelas sekali arahnya ke situ. Di mana yang jahat akan menderita kesedihan, keputusasaan, ada tangisan, kertak gigi segala macam. Mana kesedihan, putus asa, tangisan, kertak gigi, ini sebetulnya menggambarkan penyesalan
tapi yang terlambat begitu ya. Artinya ada kesadaran yang baru muncul di situ setelah mengalami itu, tetapi sebelumnya dia berlaku jahat dan karenanya dihukum. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, karenanya sekarang kita bahas dulu sedikit Gehinom atau yang jadi Gehenna kemudian terjemahkan neraka. Tadi saya katakan sebetulnya itu nama tempat, nama lembah. Nah, di Perjanjian Lama, misalnya di kitab Yeremia dan seterusnya, di situ dikisahkan bahwa orang-orang Israel sempat beralih percaya dari Yahweh kepada dewa-dewa lain, termasuk dewa Moloch. Dan kemudian ritus kepada dewa Moloch ini berbeda dengan ritus kepada Yahweh. Kalau ritus kepada Yahweh hanya mempersembahkan korban bakaran dari kambing, domba, sapi, dan lain-lain begitu ya, dan juga mungkin burung begitu. Kalau kepada dewa Moloch yang dipersembahkan bayi-bayi begitu, dibunuh, dibakar, dan seterusnya. Dan ini kan menyeramkan. Maka ketika terjadi reformasi begitu ya, reformasi di Perjanjian Lama gitu, misalnya Raja Yosia gitu ya, maka kemudian ada upaya kembali kepada Yudaisme, kembali kepada Taurat, kembali kepada Yahweh, maka ada upaya purifikasi. Bagian dari purifikasi itu lembah ini kemudian yang menjadi pusat ritus penyembahan kepada dewa-dewa ini dikutuk begitu, dan wujud pengutukannya dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi ini seperti desakralisasi. Jadi sebelumnya kan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menganggap tempat itu sakral karena persembahan buat dewa-dewa, angker segala macam. Maka perlu didesakralisasi. Dan saya mengagumi cara berpikir yang mengubah tempat itu, desakralisasinya dengan dijadikan tempat pembuangan sampah gitu. Wah, itu kan ekstrim dari kanan ke kiri sekali, drastis sekali gitu. Tapi saya melihat ada kehebatan berpikir gitu, bagaimana supaya orang Yahudi tidak lagi menganggap tempat ini sakral, jadi tempat sampah. Nah, otomatis kalau jadi tempat sampah ada dua kan. Kalau sampah yang flammable ya dibakar, kayu segala macam ya. Kalau ada jubah yang rusak segala macam dibakar. Lalu bagaimana dengan sampah kedua, makanan? Ya dibiarkan proses pembusukan. Nah, sampah makanan busuk itu apa? Belatung. Makanya kemudian konsep neraka di dalam Alkitab yang Yesus ajarkan, kalau lihat Markus misalnya, digambarkan ada api yang menyala-nyala tapi ada belatung. Kan ini sebetulnya nggak kompatibel. Karena kan belatung pasti mati oleh api. Tapi kenapa Tuhan menggambarkan di situ ada api yang menyala-nyala dan tidak padam, kemudian ada belatung. Pertama, ini nggak kompatibel, belatung pasti kepanasan kena api ini, pasti mati. Terus sisi yang kedua, apinya nggak padam. Kenapa apinya nggak padam? Ya kan sampah dilempar terus ke dalam. Jadi bagi orang Israel saat itu, ini gampang sekali dimengerti gitu. Gampang sekali. Dengan kata lain, Yesus menggunakan itu tidak boleh dipahami secara harfiah begitu. Yesus mengambil gambaran Gehenna, apinya menyala terus tak pernah padam, tapi di sisi yang lain ada ulat yang memakan itu karena ada sampah makanan. Ini sementara ini adalah sampah yang flammable yang terbakar, dan ini dua koeksis gitu. Sama seperti kalau kita ke TPA Bantar Gebang, ada yang dibakar tapi ada juga sampah-sampah yang digerogoti oleh ulat-ulat itu gitu. Jadi dua yang tidak kompatibel digunakan sebetulnya karena yang dirujuk adalah tempat pembuangan sampah itu. Nah, dari situ kemudian digunakan jadi neraka begitu. Kira-kira gambaran seperti itu. Nah, kalau kita tarik konteks itu, sebetulnya itu kan jadi gambaran kumpulan hal-hal yang tak berguna. Kira-kira kan begitu. Nah, sekarang kalau saya ngebayangin secara agak liar dikit gitu ya. Kalau orang-orang tak berguna di seluruh dunia ini dikumpulkan, jadinya kayak apa coba? Jadi Bantar Gebang. Bantar Gebang menumpuk aja. Dan mungkin bisa saling menghancurkan. dan yang kadang-kadang saya berpikir ini yang seringkali tidak kita lihat, aspek-aspek yang sebetulnya ada tapi tidak direct. Nah, dalam tafsir Alkitab seharusnya kita juga melihat jangan saja yang direct tapi yang indirect tapi implied dalam teks gitu. Nah, saya ngebayangin kalau misalnya konsepsi begitu dan itu yang dilakukan, ngumpulin orang-orang yang tak berguna, orang-orang jahat dikumpulin satu tempat. Wah, itu tempat menyeramkan betul gitu. Nah, karenanya dari situ bergeraklah pengembangan pengaruh dari Yunani ke dalam Yudaisme. Maka
di masa antar perjanjian tadi, berkembanglah konsep tentang neraka ini gitu. Neraka, saya nggak tahu apakah bisa kita sebut nerakologi gitu ya. Misalnya salah seorang rabi, misalnya Sotah 22a, dia katakan neraka juga diciptakan oleh Allah. Ini konsep orang Yahudi saat itu. Kemudian dengan ngutip bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik, bahkan sangat baik, maka neraka pun sebetulnya baik begitu. Nah, pandangan tentang ini beragam juga ternyata. Sumber yang sama berkata neraka diciptakan di hari kedua. Nah, sumber-sumber yang lain bahkan bilang tidak, neraka sudah ada sebelum dunia diciptakan. Hanya tempatnya sudah ada dari sebelum dunia diciptakan, hanya apinya diciptakan pada hari kedua. Terus ada lagi yang berkata waktu Abraham duduk itu sedang membuat mezbah perjanjian sampai mulai matahari terbenam gelap gitu, terus tiba-tiba ada perapian yang berasap membakar. Ini penafsir Yahudi, salah satu rabi mereka berkata itu sebetulnya Gehenna yang dia lihat gitu, perapian yang menyala berasap gitu. Karena apa? Karena istilah api yang berasap atau api yang menyala-nyala itulah yang digunakan juga mengidentifikasi Gehenna begitu. Nah, karenanya kemudian orang-orang Yahudi mengembangkan pemikiran tentang neraka ini sampai ukurannya juga mulai mereka kembangkan situasinya seperti apa, ukurannya seperti apa, kodrat neraka seperti apa. Situasinya yang cenderung terjadi mirip dengan yang ada dalam budaya Yunani Romawi kuno, ada juga dalam budaya Mediterania kuno, yaitu terutama bicara biasanya ke api. Begitu. Walaupun sebetulnya sebagai dosen biblika saya akan berkata itu sebetulnya simbolisme, bukan dalam pengertian api secara harfiah api gitu ya. Karena tekanannya sebetulnya pada tadi itu, yang di sana nanti akan merasakan kesedihan yang mendalam, keputusasaan, tangisan, kertak gigi, dan penyesalan yang betul-betul tapi yang tertunda begitu. Ini kurang lebih samalah dengan orang yang masuk penjara setelah diketok palu oleh hakim. Anda terkena hukuman, kita ekstrim saja, hukuman mati. Dan dia menanti hukuman mati di dalam penjara. Betapa menderitanya dia gitu, dan betapa menyesalinya dia akan, kenapa ya saya lakukan itu. Tapi nggak bisa lagi, nggak bisa di reverse atau backward lagi dan perbaiki di belakang. Nggak bisa lagi, dia sudah ada di titik yang tidak bisa kembali. Maka tinggallah di situ sedih, putus asa, tangis, retak gigi, bahkan penyesalan yang mendalam. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Karenanya kenapa judul kita adalah neraka adalah keadilan Allah, karena nuansa itu kuat sekali. Nah, kemudian karenanya saya katakan ini sebetulnya simbolisme. Mengapa simbolisme? Karena di Alkitab di bagian yang lain di Perjanjian Baru digambarkan bukan hanya api. Di bagian lain di Perjanjian Baru digambarkan juga sebagai palung. Palung. Seperti jurang dalam laut. Jurang dalam laut. Dan lucunya, palung paling dalam di dunia disebut Mariana. Itu dalamnya luar biasa. Dalamnya luar biasa dan manusia belum mampu mengeksplor titik terdalamnya. Nah, bayangkan dalam model palung yang seperti itu digambarkan juga sebagai neraka. Jadi paling tidak sudah ada dua gambaran. Pertama, ada tiga sebetulnya. Pertama api, kedua belatung yang menggigit, memakan tidak habis-habis, tidak berhenti-berhenti. Yang ketiga air. Sehingga kalau kita lihat di Alkitab PB saja sudah ada gambaran 3 model, walaupun favoritnya api gitu ya, karena yang paling dominan ini, karena faktor pengaruh sekitar juga. Satu lagi, kalau kita keluar dari Alkitab, ada budaya di Eropa, terutama di Skandinavia, yang menggambarkan neraka bukan api, bukan panas, tapi es yang sangat dingin. Es yang sangat dingin. Waktu saya kuliah di Jerman, ada teman saya bilang, kamu tahu nggak, Asigor, di Skandinavia neraka bukan api, tapi es yang dinginnya luar biasa. Mengapa? Ya mereka lebih kena ke kehidupan real mereka gitu, karena dingin yang paling jadi musuh, justru api jadi sahabat menghangatkan mereka begitu. Begitu. Jadi sebetulnya karenanya konsep neraka sangat terikat pada budaya, di mana konsep itu bertumbuh gitu. Kalau di Skandinavia karena dinginnya luar biasa, yang bertumbuh adalah budaya dalam model mereka, yaitu dinginnya luar biasa dingin begitu. Nah, kalau kita lihat nih api, kemudian air, kemudian es. Mana yang paling cepat membuat kita mati dalam kehidupan di sini?
Ibu boleh jawab nggak nih kira-kira nih Bingung. 3? Mana yang paling cepat membuat kita mati? Api, air, atau es? Mana ya? Api mungkin ya. Butuh Atau berapa air. butuh berapa jam kita dibakar sampai kita mati? Ibu Aduh, ingat gak zaman mesti di krematorium mesti nanya. Enggak, Ibu ingat gak zaman Pak SBY presiden sempat ada mahasiswa demo di depan di sana dan membakar dirinya. Iya. Dan berjam-jam dia nggak mati-mati. Tapi kemudian luka bakarnya 70%. Baru 1-2 hari kalau tidak Itu salah yang meninggal. luka bakarnya. Iya, karena Terbakar. 70% berarti organ di dalam Terbakar. juga udah terbakar. Tapi dia tidak otomatis langsung mati, dia butuh berjam-jam gitu. Kemudian itu api. Kemudian es. Kalau kita misalnya naik ke puncak gunung di Eropa atau di mana gitu, butuh waktu juga Iya, untuk kita mati betul. karena kedinginan. Dinginan. Yang paling cepat bikin kita mati itu air. Coba aja Ibu Gulung. berenang, nyelam ke dalam, tahan 3 menit. Kalau nggak tahan 3 menit, keluar kan? Tapi kalau kita nggak bisa keluar, ya dalam waktu 3 menit kita udah meninggal. Hmm. Gitu. Hanya persoalannya kenapa api lebih favorit? Karena lebih terasa sakitnya kan? Langsung, betul. Terasa sekali Iya. sakitnya, terasanya luar biasa gitu. Tapi kalau mana yang lebih cepat, sebetulnya air yang paling cepat. Tapi ketiga gambaran atau rendering ini sebetulnya intinya adalah bahwa ketiga aspek ini sama-sama mengerikan lah gitu karena mendatangkan maut. Makanya gambaran neraka gambaran yang mengerikan itu gitu. Jadi dia tidak harus berarti bahwa ini harus api atau yang lain begitu. Nah, kemudian ketika bicara tempat, para pemimpin agama Yahudi, para rabi berkata bahwa misalnya dari buku Enoch misalnya, dia ada di dekat Yerusalem. Karena lembah Hinnom itu dekat Yerusalem, berarti di situ ada gerbang. Ada gerbang. Kemudian dikatakan juga di Sion juga ada, di Yerusalem juga ada. Terus ada dikembangkan lagi di buku yang lain. Ada 3 gerbang, satu di padang gurun, satu di laut, satu di Yerusalem. Terus kemudian ada berbagai macam lagi detailnya. Rupanya mereka senang sekali membangun detail-detail itu. Bahkan menurut salah satu pendapat di salah satu tulisan para rabi, itu di balik langit. Karena kan konsepnya mereka bumi datar tadi, maka cakrawala kan lempengan begini. Maka kalau begitu di balik langit, di balik sininya gitu. Di balik gunung-gunung yang gelap itulah lokasi neraka itu. Bahkan pernah ada satu pakar biblika sedang lakukan penelitian Alkitab di daerah padang gurun di sana. Kemudian ada satu orang Arab yang jadi guide-nya, memandunya. Terus dia bilang, itu tuh tempat di mana bumi terbelah dan anak-anak Korah zaman Musa masuk ke dalam. Padahal itu sebetulnya maksudnya apa sih? Namanya Timur Tengah kan pusat minyak, ada bagian-bagian yang memang dekat sekali dengan kawah atau yang lain-lain gitu ya. Jadi bawahnya dekat sekali gitu dengan seperti itu. Tapi dia katakan itu sebetulnya neraka. Jadi rupanya ya ada masih sebagian masyarakat di situ yang mempercayai memang di bawah itulah neraka gitu. Dan kemudian sampai ada yang berkata bahwa dia luasnya itu 1/6-nya Taman Eden. Ada yang berkata begitu. Ada yang kemudian berkata bahwa dia lebih besar lagi situasinya begitu, luasnya dan seterusnya. Kemudian yang berkata lagi tingkatannya sampai ada 7 begitu. Berarti yang paling dalam, yang paling jahat begitu kan. Nah, yang menarik nanti pengembangan berikutnya karena ada yang menggambarkannya luas, saking luasnya Gehenna, maka kalau matahari terbit dari timur terbenam di barat gitu. Waktu dia terbenam kan di bawah. Berarti masuk Gehenna dia, masuk neraka. Ngapain matahari masuk neraka? Ngambil panasnya di neraka. Untuk terbit lagi, nyala lagi, panas lagi begitu. Jadi siklusnya sampai dijelaskan seperti itu. Nah ini ya Ibu Santi ketawa waktu saya ini sebenarnya materi udah cukup lama karena saya persiapan untuk perkuliahan gitu. Waktu saya mempersiapkan pertama kali saya buka-buka literatur kaum Yahudi itu saya berpikir gini, kok bisa yang gini yang dipercaya gitu ya. Tapi itulah sebetulnya upaya mereka untuk makin membuatnya ya sistematis walaupun kita bisa menolak itu nggak sistematis. Tapi mereka membangun Makin versinya detail, mereka. ya. Makin lama makin detail. Bahkan kemudian matahari itu dalam 1 hari itu dia bisa redup. Terus dia ngambil panasnya dari neraka, yang berarti neraka nggak pernah redup gitu, panas segala macamnya begitu ya. Jadi itu tadi, jadi kayak ditaruh nuansa
kekal di dalamnya. Terus di dalamnya juga katanya ada sungai yang mengalir seperti air, padahal itu adalah api yang menyala-nyala. Nah, Talmud menjelaskan itu dengan cukup detail. Tapi di sisi yang lain juga ternyata bukan cuma orang Yahudi, orang-orang Persia juga punya gambaran seperti ini. Bahkan digambarkan nanti orang-orang yang berdosa nanti ada cairan besi yang meleleh yang membakar dari kakinya mereka begitu. Kemudian ada gambaran lagi dari Tiberias. Tiberias kan tepi danau. Di atasnya Kapernaum, di sininya ini Danau Galilea, ini Kapernaum, di sini Tiberias. Nah, dari Tiberias katanya mengalir air melalui Gehenna untuk naik lagi begitu. Gambarannya seperti itu. Kemudian di sana kan juga kayu di bagian tertentu Lebanon banyak dan kayu digunakan untuk perapian segala macam. Terus kemudian juga belerang kan di sana juga banyak. Jadi gambarannya sebetulnya sangat terkait dengan konteks masyarakat saat itu. Nah, Yunani kemudian juga terus mengembangkan konsep nerakanya begitu. Konsep nerakanya dengan berbagai macam gambaran yang detail, tapi sebetulnya antara baik Yunani kemudian Ibrani, Yahudi kemudian Persia ada kesamaan-kesamaan yang bisa dibanding-bandingkan. Tapi kemudian ketika kita bicara kembali ke PL, hanya ada cuplikan kecil, yaitu misalnya Allah menghakimi dengan api. Nah, karenanya rabi-rabi mengembangkan kalau gitu, kalau dari menghakimi dengan api berarti ini berarti Gehenna dan seterusnya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya mereka mengembangkan lagi di Gehenna nanti ada pangeran malaikat yang berkuasa. Kan ini mirip dengan Hades. Konsep Hades Yunani kan Hades itu dewa, penguasa dunia orang mati. Nanti di Gehenna juga ada gitu, ada pangeran malaikat yang berkuasa begitu. Penguasa di situ. Penguasa di situ begitu. Yang biasanya kalau dalam narasi Kristen modern ini biasanya disematkan ke Lucifer lah, ke iblis lah dan seterusnya. Bahkan kemudian dikatakan neraka ini seperti orang yang kelaparan. Haus akan manusia-manusia untuk dikirim ke dalamnya begitu. Digambarkan seperti itu. Oke, baik Pak Pendeta. Kita akan lanjut di segmen ketiga. Kita akan melihat, walaupun Pak Pendeta juga tadi sudah memberikan ya beberapa catatan dalam Alkitab, namun juga bisa dikaitkan dengan bagaimana di konteks Indonesia. Kita sadar ada beberapa, kita tinggal di berbagai macam daerah, suku, selain memang dia orang beriman, tetapi juga kisah-kisah lokal di mana kisah juga tentang neraka itu hidup gitu ya, di warisan-warisan budaya kita. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai Kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba
Ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Pada episode kali ini kita berbincang tentang neraka, wujud keadilan. Allah, kita memasuki segmen yang ketiga, segmen penutup. Saya kembali bersama dengan Pendeta Sigor Pesitanggang. Pak Pendeta, mari lanjut di segmen yang ketiga. Dengan semua uraian ini, bagaimana kita secara Kristiani menyikapi ini, ditambah lagi kita akui ya di beberapa suku di Indonesia juga mewarisi ya kisah-kisah lokal yang berkaitan dengan dunia bawah maupun juga hukuman ilahi bagi orang-orang jahat, dan bagaimana kita menyikapi ini. Tadi Pak Pendeta segmen pertama kalau tidak salah sempat sebetulnya menyinggung ya, Allah itu kan sudah menebus kita diselamatkan, lalu kemudian kita beroleh lagi kasih karunia. Lagi bagaimana kita membangun gambaran itu semua, Pak Pendeta? Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Sebetulnya saya juga mau sedikit menyinggung bagaimana orang Yahudi memahami ini. Kalau kita kan sangat memberikan penekanan keselamatan anugerah, kita terima cuma-cuma, karenanya ada sola gratia, kita terima dengan iman jadi sola fide, begitu kan? Itu sebetulnya penyederhanaan dari teologi yang kompleks dari kaum Protestan, dari para reformator. Tapi ujung dari situ adalah kesalehan tidak punya tempat dalam konteks keselamatan gitu ya. Kalaupun kita taruh di dalamnya, maka kesalehan adalah buah dari keselamatan. Sementara kalau dalam perkembangan yang saya katakan periode tadi, para rabi Yahudi menegaskan orang yang saleh pergi ke surga, orang yang berdosa pergi ke neraka. Hanya persoalannya kemudian kategorisasinya agak rumit begitu ya. Misalnya di salah satu Babylon Talmud dikatakan ada 3 kategori manusia sepenuhnya saleh, ada juga orang-orang berdosa yang tidak dimurnikan, tapi rupanya ada yang di tengah-tengah begitu. Nah ini kan repot kalau sampai ada ini sepenuhnya saleh gitu ya, kemudian orang berdosa yang tidak dimurnikan, terus ada yang di tengah-tengah, lalu ngaturnya gimana begitu. Nah kemudian ditambahkan lagi bahwa mereka yang berdosa tetapi tidak memimpin orang-orang lain ke dalam dosa, artinya dia dosa sendiri, nggak ngajak orang-orang gitu. Kalau di Indonesia kan ada yang, ayo bikin ini, ayo hukum ya, orang-orang ketangkep mencuri misalnya, bisa digebukin sampai mati karena apa? Yang satu ngajak yang lain, ngajak yang lain gitu. Jadi akhirnya rame. Nah ini kan sebetulnya saya melakukan kejahatan, saya ngajak orang lain berbuat jahat. Nah rupanya di dalam Talmud Yahudi itu ada yang berkata kalau kita buat jahat tapi tidak mengajak orang lain berbuat jahat, maka kita dihukum 12 bulan di dalam Gehenna. Baru setelah 12 bulan, tubuh jasmaninya dihancurkan, jiwanya dibakar, ya, kemudian angin membawa debu itu di bawah kaki orang kudus, begitu ya. Kemudian dia jadi ini lagi dipulihkan gitu. Agak mirip dengan api penyucian, tapi bukan api penyucian, tapi neraka temporer, kira-kira begitu gambarannya. Itu salah satu gambaran yang ada. Nah, sebaliknya kemudian orang-orang Yahudi yang berdosa, kalau mengaku dosa, tidak masuk dalam Gehenna. Jadi kalau dia udah berbuat jahat, dia tidak akan masuk. Dan ini kan ada aspek dualisme gitu. Bagi mereka yang berdosa akan dihukum. Kalau dia nggak bikin orang lain berdosa, dihukumnya 12 bulan. Tapi kalau bikin yang lain berdosa ya bisa lama, bisa permanen. Tapi anehnya untuk orang Yahudi kalau minta ampun nggak akan dihukum gitu. Nah kemudian yang berikutnya ini juga menarik. Di salah satu Talmud yang lainnya dikatakan kalau
bidat, bidat dalam perspektif Yahudi kan kita bidat ya. Ya. Berarti kita masuk di dalamnya. Karena kan mereka menulis Yahudi ya, perspektif Yahudi, para penyanyi Yahudi bilang bidat akan masuk. Lah kita kan menurut mereka bidat gitu. Jadi kita akan masuk ke dalam gitu. Makanya kadang-kadang kalau lucu juga kalau lihat orang Kristen yang ngerasa udah pemilik surga gitu, Ya. terus langsung kemudian menghakimi baik sesamanya atau yang lain, kamu bakalan masuk neraka. Padahal dalam perspektif Yahudi kita yang masuk ke dalam. Nah, kemudian selain bidat, penindas Romawi. Nah, di sini kan mulai aspek politiknya. Penindas-penindas Romawi, penjajah-penjajah, prajuritnya, pasukannya, pemimpinnya yang menjajah bangsa Israel pergi ke Gehenna. Ini dituliskan dalam kitab mereka. Dan ada tentunya terjemahan Yunaninya. Persia juga yang menjadi penindas mereka di Babel juga begitu. Bahkan dalam bayangan teologis mereka pun Nebukadnezar turun ke dalam neraka. Tapi anehnya, ini dagelan, dan jadi saya suka nih sama orang Yahudi ketika berteologi pun dagelan tetap ada. Dagelannya begini. Dia bilang orang-orang penindas Romawi masuk neraka, penindas dari Babilonia masuk neraka. Nebukadnezar kalau masuk neraka, orang-orang di neraka takut. Kenapa? Takut neraka dikuasai lagi sama Nebukadnezar gitu. Dia takut Nebukadnezar justru akan menguasai neraka dan memerintah semua orang di dalam neraka. Bikin empire di neraka. Ini kan guyonan yang Iya. ini guyonan yang luar biasa disematkan di dalam itu, tapi juga kritik tajam sebetulnya. Kritik tajam kepada orang-orang Romawi khususnya penguasanya, kritik tajam kepada orang-orang Babel khususnya penguasa. Artinya begini, sebegitu jahatnya Nebukadnezar sampai orang-orang jahat masuk neraka pun takut sama Nebukadnezar, akan menjadi penguasa yang jahat di dunia yang dimana orang-orang jahat ya, dihukum gitu. Ini kan sebetulnya menunjukkan pertama kekejaman Nebukadnezar dalam perspektif mereka yang tertindas, tapi di sisi yang lain juga ini kritik sebetulnya. Jadi ketika kita tidak bisa direct mengkritik seseorang penguasa, sebetulnya ini menunjukkan ada medium-medium lain loh yang kita bisa gunakan untuk mengkritik begitu. Nah, yang ketiga, selain kritik tapi juga warning sebetulnya. Warning. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi dan masyarakat Mediterania kehadiran neraka ini real, mereka memberi warning, kamu kalau terus jahat, kamu ke situ. Bahkan ketika kamu tetap jahat sejahat itu, bahkan orang-orang yang lain yang jahat pun akan menolak kamu. Nah, kalau dia ditolak di neraka, tempatnya di mana lagi kan begitu. Jadi ini tiga konsep tadi ya yang saya ceritakan tadi dibungkus sedemikian rupa yang menurut saya menarik gitu. Nah, jadi sebetulnya Bu Santi waktu awal kita bicara ini kan kita pikir mungkin juga udah wah ini serem banget. Padahal ternyata di dalamnya ada banyak yang sifatnya dagelan yang lucu begitu. Nah, kemudian di kitab Henokh balik lagi nih kayak tadi ada penghakiman kepada orang-orang kafir, tapi di sini ada definisi terkait dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kemudian ternyata di bagian yang lain lagi ada yang membaginya, kalau tadi 7 tingkatan ada lagi 3 kelas, ada 3 kelas begitu. Ada 3 kelas, misalnya yang khusus berzina, ada yang mempermalukan orang-orang lain, tapi ada juga yang melakukan kejahatan, pencurian, perampokan segala macam. Jadi dibagi 3 tindakan. Tampaknya perzinahan lebih ke asusila gitu ya. Begitu. Kalau mempermalukan saudara lebih ke relasi sesama, baru yang satunya kejahatan begitu, murni, kejahatan murni. Nah, kemudian dijelaskan lagi orang saleh di surga bahagia, dan bahagianya orang saleh di surga bikin orang di neraka tambah marah begitu. Ya, ini gambaran yang menarik begitu. Nah, kemudian tadi saya sudah sampaikan, Bu Santi juga sudah sampaikan, kita akan bicara ke Alkitab. Nah, sekarang secara ringkas saya akan bicara bagaimana sih Alkitab melihatnya. Yang pertama ada istilah Sheol. Sheol itu dunia orang mati, dan tadi dikatakan dia ada di bawah, konsepnya di bawah tanah. Nah, Sheol dari kata syal, meminta, syul lemah, atau sya'al, ruang terbuka. Nah, ini merujuk pada tempat di bawah, digunakan cukup banyak, tapi kemudian juga digunakan misalnya untuk mengartikan kuburan, atau jurang yang dalam, dan seterusnya. Sheol digambarkan sebagai tempat tujuan setiap orang yang mati. Artinya tidak ada yang tidak masuk ke situ. Karenanya ada sebagian yang menganggap ya Sheol itu sebetulnya tempat netral. Sama seperti Hades tempat netral.
Baru kalau dihukum masuk Tartaros, misalnya begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa definisi, misalnya tidak ada lagi yang berbuat, tidak ada perbuatan di situ, Tuhan tidak dipermuliakan, tapi orang percaya akan dibebaskan dari Sheol. Nah, istilah Sheol diterjemahkan Hades yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Kemudian adalah istilah Gehenna yang tadi saya juga sudah jelaskan. Dan kemudian ada istilah Tartaros di 2 Petrus 2 ayat 4. Ini dasar laut paling dalam atau palung tadi. Yang kalau di dalam narasi mereka, ini adalah tempat dewa-dewa yang memberontak kepada Zeus dan yang lain-lain yang dihukum. Tapi kemudian ini diambil alih sebagai tempat yang paling dalam untuk menghukum, ini kesannya secara tidak langsung untuk tindak kejahatan yang berat begitu. Selain itu ada juga istilah abusos, abyss begitu ya, jurang maut, yang dimana nanti iblis dilempar ke situ. Kalau kita lihat istilah abusos dan kita lihat juga istilah Tartaros, sebetulnya desainnya terutama adalah untuk setan-setan, iblis-iblis, dan roh-roh jahat itu sebetulnya. Desainnya sebetulnya untuk itu, kalau lihat gambaran seperti itu. Nah, kemudian kalau kita balik ke Sheol, kita lihat bahwa Sheol adalah tempat di mana tubuh kita ditaruh. Jadi karenanya ada yang berkata itu sebetulnya kuburan, cemetery gitu ya, graveyard. Jadi bukan dunia orang mati di mana orang masih hidup. Jadi ada dua pemikiran tentang itu. Artinya kita bisa berkata itu adalah tempat di mana orang mati masih hidup, atau juga sekedar berkata itu cemetery. Dua-duanya dalam tafsir muncul. Tetapi setelah itu tidak dijelaskan lagi itu apa dunia orang mati, ngapain, dan seterusnya. Nah, di PL sendiri Gehenna tidak muncul. Surga pun sebetulnya tidak muncul kecuali hanya jadi tempat kediaman Allah. Karenanya konsep surga dan neraka di Alkitab berbeda. Surga itu melekat pada keberadaan eksistensi Allah. Sehingga dengan kata lain, surga kekal tapi bukan pada dirinya sendiri kekal, melainkan terikat pada kekekalan Allah. Karena surga adalah tempat kediaman Allah, Allah adalah kekal, otomatis surga juga menjadi kekal. Artinya dia mengikuti eksistensi Allah. Jadi bukan terutama kitanya gitu. Jadi bahwa kemudian misalnya kita meyakini kita mati masuk surga, itu sebetulnya ekornya, bukan yang pada dirinya sendiri begitu. Sehingga ketika kita berkata surga adalah eternal, ya karena God is eternal gitu. Bukan bahwa surga pada dirinya sendiri eternal. Nah, konsep ini juga perlu kita perhatikan. Mengapa? Kalau kita pisahkan surga dari Allah, seakan-akan ini dua hal yang terpisah betul, maka yang kekal bukan cuma Allah tapi surga. Dan ini secara logis tidak tepat gitu, karena selain Allah ada yang kekal. Sementara dalam teologi Kristen, dalam Alkitab juga tidak ada yang kekal selain Allah. Karenanya kekekalan dia melekat ke sini. Nah, neraka kebalikan. Neraka tidak kekal pada dirinya sendiri, bahkan neraka tidak dilekatkan kepada Allah begitu. Itu pembeda, sehingga ketika kita bicara surga dan neraka, dia tidak sebanding. Dia tidak sama sekali sebanding begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara kedua aspek ini, maka yang dari awal sudah nampak ada adalah surga dan bukan neraka. Nah, kalau di PB dia disebut Uranos, yang berarti surga. Nah, kemudian surga sendiri sebetulnya baik dalam bahasa Inggris maupun dalam perjanjian baru sebetulnya dibagi ke dalam 3 kategori. Sky, space, baru heaven, kan begitu ya. Kalau pengertian langit itu sky, kemudian ada awan-awan atmosfer, ada troposfer, dan seterusnya. Sampai misalnya di salah satu buku dikatakan yang masuk dalam kategori sky itu sebetulnya sampai 6 mil atau 10 km ke atas, misalnya begitu. Baru kemudian setelah itu space atau ruang angkasa, baru kemudian heaven. Dan karenanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ada kecenderungan membedakan terjemahan. Misalnya waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, terus ada suara dari surga. Keduanya langit dan surga sebetulnya Uranos. Hanya LAI satu menerjemahkan langit, satu lagi surga. Padahal istilahnya sama, karena ada tiga tingkatan tadi. Tapi dalam bahasa Yunani sebetulnya istilahnya tetap sama, Uranos. Hanya konsepnya 3 jenjang tadi. Dalam bahasa Jerman juga hanya Himmel, hanya satu kata. Yang menarik, Inggris lah yang punya 3 kata untuk itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam teks-teks Alkitab, tidak ada rujukan dalam perjanjian lama ada orang mati masuk surga.
Perjanjian lamanya berkata orang mati masuk dunia, orang mati sudah. Neraka tidak, surga juga tidak. Tidak ada kecuali satu, Elia. Itu pun Elia tidak mati, tapi terangkat begitu. Dan karenanya jadi mengerti mengapa ada eksepsi itu, pengecualian itu begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di perjanjian lama tadi saya katakan surga tidak ada dalam pengertian hanya tempat kediaman Allah, tidak dikatakan manusia mati masuk surga. Neraka apalagi? PL tidak punya konsep neraka begitu. Nah, kalau kita lihat di perjanjian baru, maka ini menjadi berubah. Nah, saya taruh penjabaran tentang perjanjian baru di akhir karena memang pengaruh perjanjian baru adalah terutama masa antara ini. Dari tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi yang banyak dipengaruhi oleh baik Persia, Babilonia, Mediterania maupun terutama Yunani yang memengaruhi. Sehingga 4-5 abad ini perkembangannya sedemikian pesat. Nah, waktu Yesus hadir, Yesus tinggal mengambil alih ini begitu. Misalnya istilah surga itu munculnya sangat banyak sekali, 178 kali dan kadang-kadang disebut kerajaan Basileia Tuteu. Persoalannya adalah Basileia ini dipahami sebagai kingdom, teritorial, atau kingship, otoritarial gitu. Bicara kekuasaan gitu. Bukan bicara wilayah geografis begitu. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika kerajaan surga digunakan, maka dia mencakup surga dan bumi. Dan ini menarik sebetulnya, ada konsistensi penggunaan istilah Basileia Tuteu yang merujuk semuanya, surga, bumi. Sementara kalau surga to ya di sana gitu. Itu menurut saya konsistensi penggunaan yang memang menarik untuk membedakannya gitu ya. Nah, surga sekali lagi diulangi di dalam perjanjian baru tempat spesifik di mana Allah berada. Dan Tuhan sendiri misalnya Matius 28 ayat 18 menyandingkan sekaligus memberikan warna yang berbeda antara bumi dan surga begitu. Doa Bapa kami jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga juga menunjukkan ya ada dua hal begitu. Hanya kemudian ide besar Tuhan Yesus adalah yang di bumi ini sebetulnya harus kemudian kalau quote-unquote dikuasai surga itu. Sehingga bumi laksana surga begitu. Jadi bukan buminya yang ditarik ke surga, tapi surganya yang dihadirkan di bumi. Begitu. Itu konsep yang juga secara konsisten hadir. Jadi walaupun Tuhan pada satu sisi menghadirkan dua-duanya ada gitu, Tuhan menegaskan dua-duanya ada, tapi konsep yang berikutnya dia begini, begitu. Bukan kemudian bumi yang menguasai ini atau yang betul-betul terpisah jauh sama sekali, begitu. Nah, kemudian ada banyak detail yang bisa kita sampaikan di situ, tapi kemudian kalau kita lihat beberapa perumpamaan yang ada, ini menjadi menarik karena bagaimana dia menyandingkannya. Kalau di bagian-bagian tadi saya jelaskan surga disandingkan dengan bumi, tapi tidak hanya itu sebetulnya. Di bagian-bagian yang lain Tuhan menyandingkan surga dengan neraka begitu. Di bagian yang lain Tuhan menyandingkan surga, neraka dan bumi begitu. Misalnya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Gambaran itu jelas bahwa orang mati berlanjut dalam kehidupan. Orang kaya masuk api neraka, api yang menyala-nyala dan tak terseberangi. Nah, ini kita nggak boleh salah nih, karena kalau kita salah kita bisa jadi anti orang kaya. Ya, kita bisa jadi sosialis bahkan komunis gitu. Oh, ini kita harus lawan orang kaya. Bukan. Mengapa dia dihukum? Sebetulnya karena zalim, bukan karena dia kaya. Di mana letak kezalimannya? Persis di samping rumahnya ada orang miskin yang hampir mati dan akan mati, dia nggak peduli. Yang dia peduli pesta pora dengan sesama kelas. Jadi ada apa? Ada keterpisahan, ada jurang pemisah antar kelas. Ini kelas berada, ini kelas di bawah, kelas miskin, dan dia nggak peduli. Jadi dia menjaga betul jurang itu. Yang menyedihkan justru menyedihkan quote-unquote sebetulnya relieving, tapi menyedihkan anjing yang datang jilatin dia, beri ketenangan. Itu kan sebenarnya tragis gitu. Tuannya nggak peduli, anjingnya justru peduli. Ketika luka segala macam dijilat memberikan sedikit kenyamanan, itu menunjukkan dalam konteks tertentu. Ini kalau kita bawa refleksi teologis ya. Dalam konteks tertentu, dalam konteks kejahatan tertentu, anjing jadi jauh lebih baik daripada kita manusia gitu. Dan ini seruan itu. Nah, jadi dengan kata lain, dia dihukum bukan karena dia kaya, tapi dia justru melakukan
membangun jurang pemisah kaya dan miskin itu, dia menjadi zalim. Padahal orang ini butuh ini. Zaman dulu belum ada panti jompo, belum ada panti asuhan, belum ada rumah sakit, belum ada dinas sosial, belum ada itu semua. Lalu kalau gitu orang-orang buta saja misalnya, akan otomatis nggak bisa cari uang. Carinya dari mana? Ngemis. Lumpuh juga begitu. Orang-orang sakit keras juga begitu. Nah, karenanya mereka punya 3 tempat. Pasar, bait Allah, kemudian rumah-rumah orang kaya. Inilah 3 tempat yang pasti orang-orang seperti itu yang menjadi menjadi miskin, papa dan segala macam mencari bantuan. Artinya orang-orang kaya juga pada zaman itu tahu inilah tempatnya gitu, tapi dia nggak peduli. Dan itu kemudian Tuhan tunjukkan karena dia tidak peduli, dia berlaku tidak adil, karenanya dia dihukum. Sebaliknya Lazarus yang terzalimi masuk kehidupan kekal. Dan kemudian ada Abraham dalam kehidupan itu. Sehingga kemudian ada gambaran yang memikat di situ. Ada Abraham, yang menarik bukan Musa. Kenapa bukan Musa? Ini kan Yahudi. Kenapa justru Abraham? Konsep tentang Bapa segala bangsa, Bapa orang beriman itu sebetulnya yang mau disampaikan. Nah, kemudian ada kehidupan yang tak terseberangi antara di sini dengan di sana. Nah, gambaran ini sebetulnya menunjukkan bahwa poin terpentingnya bukan tempat sebetulnya. Karena tempatnya kan desainnya kosmologisnya bumi datar. Abraham dengan Lazarus di atas, terus jauh di bawah si orang kaya yang zalim itu. Ini kan kosmologi bumi datar. Artinya tempat ini sebetulnya relatif terikat dari cara berpikir kosmologi saat itu. Karenanya poin terpentingnya bukan surga di mana sih, neraka di mana sih, bukan. Tapi poin terpentingnya adalah bahwa orang-orang yang berlaku tidak adil dan selamat, sehat walafiat selama dia hidup dengan ketidakadilannya, dengan kezalimannya, dia tidak akan bebas. Dia boleh bebas di dunia ini, tapi di dunia akhir dia tidak bebas. Dia bisa bebas dari hukum dunia yang relatif ini, yang kadang bisa baik, kadang bisa justru membela yang jahat. Tapi ada hakim yang betul-betul adil, yang tidak akan membiarkan orang-orang yang berlaku jahat dan tidak adil bebas dari kejahatannya. Tapi sebaliknya, hakim yang adil ini, sang hakim agung yang adil ini akan menuntut keadilan atas orang ini. Itu sebetulnya pesan terutama dari neraka sebetulnya. Artinya, kalau kita di hidup ini berlaku tidak adil, berlaku jahat, kita bisa bebas dengan kejahatan kita sampai mati, kita bahkan pesta pora, bahkan kemudian secara terselubung atau diselubungi kita malah dianggap orang yang religius, orang yang baik hati, orang yang murah, padahal di balik itu penuh kejahatan. Kita bisa bebas, tapi setelah itu ada Allah yang akan terang benderang menghakimi kita. Itu sebetulnya pesannya. Makanya saya katakan gini, surga itu absolut karena terikat pada Allah. Sementara neraka itu tidak absolut karena terikat pada kejahatan manusia dan pada keadilan Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa menegakkan keadilan di bumi ini seadil-adilnya, nggak butuh neraka. Nah, ini poinnya. Kalau kita bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya di bumi ini, Allah nggak perlu lagi menjadi hakim. Karena hukum sudah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Di mana gambaran paling sederhana Lazarus yang miskin dengan orang kaya itu gitu. Ketika ini begini. Makanya Roma 15 ayat 1, hendaklah orang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kalau ini kan enggak gitu. Nah, karenanya sekali lagi, neraka sebetulnya adalah wajah keadilan Allah. Ketidakadilan tidak mungkin bebas sebebas-bebasnya. Ketidakadilan kalau di bumi ini bebas, setelahnya akan ada hakim agung yang adil yang akan menegakkan keadilan atas orang-orang yang berlaku tidak adil dan korban-korbannya. Karena si Lazarus kan korban, sementara si orang kaya ini pelaku. Kira-kira seperti itu, Ibu Santi. Jadi keberpihakan Allah sendiri ya kepada mereka yang memang menjadi korban ketidakadilan, dan bagaimana Allah harus menyatakan juga keadilannya begitu kepada orang-orang yang berulang-ulang melakukan ketidakadilan, kejahatan. Baik Pak Pendeta Sigor, terima kasih untuk uraian yang demikian mendalam di program Warteg RI ini tentang neraka, wujud keadilan Allah, dan sahabat dapat menyampaikan saran masukan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dalam program Warteg RI di topik-topik yang lainnya. Sampai jumpa.